Banyak sekali pertanyaan yang nanyain sebenarnya bagaimana hukumnya menggunakan biogas dan juga memakai kalung pendan germanium. Jadi sebenarnya biogas dan pendan adalah pengolahan dan pemanfaatan teknologi. Lalu banyak juga nih yang bertanya, kalau menggunakan barang seperti biogas dan kalung germanium, apakah jatuhnya syirik? Nah, perlu kita ketahui lagi bahwa apa itu pengertian dari syirik. Jadi misalnya berobat ke dokter dan sembuh, apakah termasuk syirik? Lalu juga kalau meminum obat herbal misalnya, lalu sembuh, apakah syirik? Saya pernah mendengar kajian dari Ustadz Zaidul Akbar tentang seorang nabi yang diberikan Allah sakit. Lalu ia minta kepada Allah dan diberi petunjuk tentang obatnya. Dan diminumnya lalu ia pun sembuh. Tapi tak lama setelah itu ia diberikan Allah lagi sakit yang sama dan beliau langsung meminum obatnya dan tidak sembuh karena tahapan yang dilakukannya berbeda, yaitu tidak dengan meminta kepada Allah sebelumnya agar dia sembuh. Nah, jadi intinya Allah yang punya kuasa. Obat, dokter, penggunaan biogas dan kalung germanium atau metode penyembuhan lainnya itu hanyalah perantara atau wasilah yang dimana harus kita niatkan di awal untuk sembuh jika Allah mengizinkan. Maka dari itu niatlah yang menentukan, yang berupa ikhtiar. Berikut saya kutip kalimat dari Ustadz Somad, mohon disimak dengan seksama ya. Dipercepat, tidak bisa diperlambat. Itu di-share di video di YouTube, di grup-grup WhatsApp, video orang mati tanpa sebab. Pembawa acara TV mati, pemain musik mati, orang sedang dansa mati, menunjukkan mati kalau sudah sampai masanya mati, walaupun tidak sakit. Jadi sekarang kita sedang menguatkan keyakinan. Lalu kalau memang mati itu bukan karena COVID, kenapa Ustadz pakai masker? Kenapa Ustadz cuci tangan? Kenapa Ustadz jaga jarak? Itu adalah ikhtiar. Itulah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nggak ada ikhtiar, namanya Jabariyah. Kalau nggak percaya takdir, namanya Qadariyah. Percaya takdir tapi tidak menafikan usaha, namanya Ahlus Sunnah. Jadi kalau kita masih ikut sunnah, tambatkan ontamu, setelah itu baru kau bertawakal. Pakai maskermu, cuci tanganmu, jaga jarak, setelah itu baru kau bertawakal. Bukan tawakal tanpa mengikuti protokol kesehatan. Kalau ada orang tidak mau ikut protokol kesehatan, dia tawakal saja, Jabariyah. Kalau ada orang tidak percaya bahwa mati itu sudah ditetapkan Allah, Qadariyah. Dia percaya kematian itu ditetapkan Allah, tapi dia ada usaha dan ikhtiar. Ahlus Sunnah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang selamat daripada kesesatan. Maka kita tetap berusaha. Mati juga, berarti memang takdirnya sudah sampai. Jangan terlalu dihabiskan air mata untuk menangisi orang yang sudah mati. Karena orang mati itu sudah mengalami 3. Sudah melihat malaikat maut, sudah mengalami sakaratul maut, dan dia sudah husnul khotimah.